Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga dimanapun teman-teman berada. Persebaya Surabaya atau The Green Force akan menjamu Maung Bandung dalam pertandingan Senin malam, lanjutan kompetisi Liga Super Indonesia. Dan ini menjadi pertandingan yang menarik, salah satu big match yang tersaji. Di samping pada hari Selasa nantinya juga ada big match antara Persija dan Borneo. Nah, bagi Persebaya setelah memenangkan pertandingan mereka melawan PSM, artinya ini ada kembali kepercayaan diri mereka setelah mengalami dua kekalahan ya. Satu di kandang atas Bayangkara Presisi dan saat bertandang ke Persija. Namun setelah menang melawan PSM, ini tentunya menjadi modal bagus di saat mereka akan menjamu Persib Bandung. Tetapi tetap akan menjadi ya pertarungan yang sulit bagi tim asuhan Bernardo Tavares, karena yang mereka lawan adalah pemuncak klasemen sementara Liga Super, yaitu Persib Bandung. Persib terkenal dengan pertahanan mereka yang dalam 23 laga terakhir, tim asuhan Boyan Hodak ini hanya kebobolan 11 gol. Dan pasti Tavares tahu dengan pertahanan yang kuat dari Persib Bandung. Makanya lini depan Persebaya Surabaya harus terus bisa menekan bagaimana caranya untuk bisa membobol gawang Persib yang begitu kuat ya. Karena penjaga gawang Teja juga luar biasa. Kalau nggak salah ada 14 clean sheet yang dia lakukan, ya tertinggi saat ini di Liga Super. Dan pertahanan mereka dengan Barba yang memimpin belakang itu luar biasa memang kalau bisa dikatakan ya. Nah, inilah yang menjadi tugas bagi Bruno Moreira, kapten dari Persebaya, untuk terus bisa membongkar pertahanan ya, tentunya dibantu oleh Gali Freitas. Ini pemain dari Timur Leste yang mencetak sebiji gol Persebaya ke gawang PSM, dan pasti dia akan menjadi pemain yang berbahaya. Tentunya harus diawasi oleh pemain-pemain Persib Bandung, di antara Moreira dan juga Gali Freitas. Karena Persebaya bukan hanya bergantung pada dua pemain tersebut. Mereka juga punya Rivera, ya, kemudian juga ada di sini ada Rajkovic. Ini pemain-pemain yang bisa membahayakan kalau datang dari second leg, ya. Jadi bagi Boyan sebagai pelatih pasti juga tahu bagaimana cara untuk bisa mengatasi pemain-pemain yang saya sebut tadi. Ya, siapapun yang dimainkan itu menjadi urusan Boyan Hodak dengan taktik, strategi apapun. Karena dia sebagai pelatih dia lebih tahu. Kedalaman skuad yang sangat tebal dari Persib Bandung membuat bagi Boyan gampang untuk bisa mengutak-atik ya, baik dari belakang Ricardi, Barba, kemudian ada Eliano Reinders, masih bisa ada Kakang, mereka punya Dewa. Ya, itu banyak yang ada Frank Putros. Di gelandang tanpa juga Tom Hai, mereka sudah kembalinya Mark Lok, Lucho ada di sana. Ya, jadi banyak pilihan lah. Di depan saya pikir juga bagi Boyan harus memilih apakah Ramon Tangke yang kemarin ketika mengalahkan Madura dengan 5 gol membuat brace. Ya, Berginho saya kira akan dapat tempat di kanan. Tinggal di kiri, ya, apakah Beckham Putra atau Sadil yang bermain. Ya, kita akan lihat aja ya dalam pertandingan nanti. Karena Boyan punya pemikiran yang tentunya sangat jeli untuk melihat setiap lawan yang akan dihadapi tim asuhannya. Tapi Boyan tahu bahwa Persebaya ingin menghentikan laju mereka, ingin meredam mereka di Gelora Bung Tomo dalam pertandingan Senin malam, dan harus berhati-hati bagi Persib ya. Persib boleh hebat tentunya, jago di kandang, tetapi di tandang mereka juga harus mewaspadai setiap lawan, karena semua kekalahan mereka tuh mereka alami di tandang, baik ketika Persijap, Persita, Malut yang mereka alami, PSIM juga bahkan imbang. Jadi semua itu di luar kandang. Lain halnya kalau mereka balik ke GBLA, mereka akan sapu bersih tentunya. Nah, Persebaya bertekad untuk bisa meraup 3 poin penting di hadapan publik mereka. Ya, itu yang saya bilang tadi di awal. Kemenangan dari PSM itu momentum yang bagus setelah mengalami
turbulensi di dua pertandingan sebelumnya kan, dari Bayangkara dan Persija. Makanya pasti Boyan Hodak tahu bagaimana Persebaya termotivasi, ya, punya keinginan besar untuk mengalahkan Persib. Tapi kalau Persib bisa menang dalam pertandingan ini, mereka akan semakin aman, ya, karena pertandingan lawan Borneo yang ditunggu-tunggu itu kan baru akan terjadi pada tanggal 15 Maret yang akan datang. Setelah ini mereka akan menjamu Persik Kediri, dan saya kira kalau bermain di kandang, saya udah bilang tadi bahwa Persib sangat-sangat kuat. Makanya mereka tidak boleh kehilangan angka di saat bermain melawan The Green Force, Persebaya. Kalau Persib imbang saya pikir masih oke, apalagi mereka bisa menang, ya. Dan itu akan menjadi luar biasa buat mereka. Persebaya berada di peringkat kelima sementara, 38 poin, dan mereka akan berusaha untuk bisa menjaga posisi ini, karena bagaimana ingin mengejar juga Malut kan, yang akan bertarung melawan Madura, ya. Sementara bagi Persib, kalau mereka bisa meraup 3 poin, mereka akan tersenyum balik ke Bandung, karena ini pertandingan yang sangat penting. Itu saya pikir mengapa Tavares sebagai pelatih mewanti-wanti lini depan mereka untuk terus bisa memanfaatkan setiap peluang yang tercipta di depan gawang Teja. Karena melihat pertandingan melawan PSM, mereka itu melepaskan 20 tembakan, ada 6 tembakan mengarah ke gawang, ya. Tapi hanya 1 gol dari Gali Freitas tadi. Ini yang harus dibenahi, dan sudah diungkapkan oleh Tavares. Mereka perlu untuk menajamkan lini serang mereka menghadapi pertahanan yang sangat kuat dengan Persib yang begitu kokoh di belakang, ya. Jadi Persib juga pasti akan berusaha bagaimana dibanding awal mereka mencuri gol lebih dulu, karena ini akan menjadi modal buat mereka. Kalau entah Andrew Jung akan bermain lebih awal atau Ramon Tangge, yang pasti mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan, karena lini depan juga masih terasa bermasalah bagi Persib, dan itu dikeluhkan juga oleh Boyan Hodak. Meski mereka sudah mendatangkan juga Sergio Castel, artinya ada 3 pemain nomor 9 yang sangat kuat dengan Andrew Jung, Ramon, dan Sergio Castel. Tapi Castel perlu beradaptasi saya pikir, dan Ramon yang kemarin cetak gol mungkin saja kembali dipercayakan untuk tampil nanti bergantian dengan Andrew Jung mungkin sebagai super sub. Tapi semua tergantung dari Boyan Hodak untuk melepaskan starting 11 terbaik menghadapi Persebaya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara mereview menjelang laga yang sangat seru di Gelora Bung Tomo, di mana ambisi target dari Persebaya untuk meraih 3 poin, tetapi Persib juga akan berusaha untuk meladeni itu dan bermain jual beli serangan dan ingin juga menang dalam pertandingan nanti. Ciao.